Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku di atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, yang terbaik hanya bagi-Mu, yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau sudah berikan satu hari yang indah bagi kami. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom Esther, shalom Sepsi, shalom Pak Anton, shalom Bu Foni, Pak Paulus, Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Miguel, shalom Bu Titik, Bu Rita Herawati, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Mei, Ruli, Asya, Elo, CCMI. Ya, selamat bergabung yang sudah pagi-pagi online. Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Mari kita baca Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Nanti disambung 33 sampai 34. Halo Bu Lili. Selamat pagi Bu Lili. Imamat 19 ayat 9 dan 10. Imamat 19 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladamu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Lanjut ayat 33. Imamat 19 ayat 33. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Amin, amin. Ini satu perintah dari Tuhan bahwa kita harus mengasihi orang asing. Di sini ada kisah tentang seorang penjahit ternama. Dia sudah membuat sebuah rencana yang mulia sebelum meninggal. Karena ia mengalami sakit yang berkepanjangan, jadi ia memutuskan untuk menyumbangkan seluruh peralatan menjahitnya kepada serikat penjahit di kota mereka, sehingga mereka dapat menyediakan mesin jahit dan mesin meja potong, serta membuka banyak kelas untuk mengajarkan keterampilan kepada para imigran baru. Dalam perhitungan sudah ada 28 kotak yang berisi kain saja. Kata suaminya kepada kami, 6 wanita sudah datang untuk mengambil semuanya. Murid-murid mereka adalah pekerja keras yang bersemangat untuk mempelajari keterampilan baru. Puji Tuhan. Banyak pihak yang telah memberikan cap yang kurang pantas kepada para pendatang ya. Masalahnya soal imigran pun menjadi isu yang memecah belah ya. Sebaliknya Musa menyampaikan pandangan Allah. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Ia juga meneruskan perintah Allah tentang kehidupan orang asing. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Allah juga memerintahkan, apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu
harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi Allah mengajak kita menetapkan standar-standarnya, bahwa Dia memberkati kita dengan hati yang rela menunjukkan kasih kepada orang asing di sekitar kita. Mungkin negara kita tidak membuka pintu untuk refugee, pengungsi ya, para imigran ya, mungkin terbatas. Tetapi dalam kehidupan kita ada orang-orang asing yang ngenger atau kita tampung dalam rumah tangga kita, ada enggak ya? Sanak saudara mungkin yang dari Kalimantan lah, dari Sulawesi lah, dari pulau-pulau lain di kepulauan Indonesia ini, karena mereka baru datang dari perantauan, maka mereka perlu untuk tempat tinggal sementara sebelum mereka bisa bekerja, memiliki keterampilan. Karena kalau dari desa terus tidak bisa apa-apa, ini ya parah ya. Untuk bekerja di kota tentunya sangat sulit ya, makanya itu ada pelatihan-pelatihan ya, seperti orang-orang yang mau dikirim ke TKW ke Hong Kong, ke Singapura, itu kan diberi pelatihan dulu ya, bagaimana menanak dengan rice cooker ya. Kalau nggak tahu kan nyuci rice cooker itu, rice cookernya dijegurin ke air ya. Jadi nggak ada pengertiannya gitu ya. Setrika bagaimana mencuci pakai wash mesin, ya semua harus dipelajari lah. Dan ini bagusnya ini diberikan keterampilan menjahit ya. Seperti di gereja kami itu banyak mesin jahit. Siapa yang mau menjahit diberi keterampilan menjahit, dipersilahkan untuk belajar menjahit. Tapi rasanya hari ini kurang animo ya. Para penjahit itu merasa sulit toh untuk menjahit itu. Untuk menjahit bisa lurus gitu aja sulit, sangat sulit kan itu. Perlu keterampilan kaki, tangan, koordinasi mata, koordinasi tangan, perasaan ya, ngukur dengan pas dan sebagainya, itu tidak mudah ya. Walaupun hanya lurus saja itu bisa tidak lurus, mencong-mencong ya saudara. Nah itu perlu latihan yang berbulan-bulan ya sampai bisa. Tapi kebanyakan di ini aja, ditekan aja, dilarikan secepat kilat, akhirnya bundeli saudara ya. Putuslah jarum, sekocinya bundel, kan tidak bisa ya. Karena mereka harus belajar tentang teknik menjahit. Ada iramanya. Jadi bukan hanya cepet-cepetan selesai atau diinjak sekuat tenaga, kan maksudnya bukan seperti itu. Tapi bagaimana irama untuk mesin itu bergerak, itu kan harus dipelajari. Jadi tidak mudah memang ya. Akhirnya mereka sebelum bisa itu putus asa. Akhirnya jadilah mesin jahit yang diem aja ya, nggak ada yang menjahit. Padahal saya sudah menservis semua mesin-mesin jahit itu, membayar teknisi ya. Tapi yang menjalankan atau mau menjahit itu belum ada. Ya nanti pasti suatu hari nanti pasti ada lah. Nggak usah putus asa ya. Karena kalau bisa menjahit itu suatu modal keterampilan yang luar biasa ya. Perlu kesabaran. Ya. Maksudnya dengan menjahit itu bisa hidup ya. Bisa memenuhi kebutuhan keluarga, rumah tangga ya. Tantenya Pak Gem ini kan penjahit. Modest di Mojokerto. Peninggalannya tentu banyak sekali, tapi tidak ada yang meneruskan sebab anaknya pria ya.
menantunya dan cucu-cucunya tidak ada yang mau menjahit. Ya, tidak ada yang terjun di bidang fashion, malah jadi dokter semua ya, sudah tidak ada waktu untuk penjahitan. Nah itulah, tidak mudah untuk kita itu menjalankan kebenaran firman Tuhan ya. Kita mengasihi orang, ingin membimbing, mendidik, tapi orangnya tidak mau ya. Puji Tuhan kalau dikatakan tadi 6 wanita sudah datang untuk mengambil alat-alat jahit dan kain-kain itu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang mau mempelajari keterampilan baru. Nah inilah, mari kita punya semangat ya, sebagai orang asing yang sudah tidak ditekan, diberi fasilitas, tetapi kita mau belajar ya, untuk dapat mandiri, tidak membebani orang lain. Nah disitulah kita boleh belajar bahwa perintah Allah ini dahsyat ya. Kita baca sekali lagi ayat 33 dan ayat 34. Imamat 19 ayat 33. Imamat 19 ayat 33. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Amin. Jadi kita harus mengasihi orang asing itu sama seperti diri kita sendiri. Ayo kita mau melakukan firman Tuhan ya. Bagaimana Anda dapat menolong orang-orang yang berbeda bangsa dan bahasa di lingkungan sekitar Anda? Mungkin tidak banyak ya, tetapi pasti ada ya. Di mana Anda dapat menemukan kesempatan untuk menolong seseorang dari budaya yang berbeda. Ya, kalau budaya berbeda ya sedikit ada friksi tentunya. Tetapi selama kita sesama manusia, kita bisa saling belajar budaya mereka. Ya. Amin. Amin. Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Ya, kita harus menghargai orang asing yang ada di sekitar kita juga, karena kita dulu juga pernah menjadi orang asing. Saya sendiri waktu dari Mojokerto ke Surabaya, saya menjadi orang asing di Surabaya, dan ada seorang famili yang menampung saya di rumahnya. Dan apakah nanti engkau juga mau menampung orang yang asing yang mau tinggal pada engkau? Nah, ini suatu pertanyaan yang besar bagi kita ya. Kita mau ditampung, tapi apakah kita mau menampung orang yang sedang butuh penampungan, butuh bantuan, butuh pertolongan? Ingatlah pernah kita juga ditolong orang, bahkan kita ditolong Tuhan Yesus waktu kita dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan itu ya. Tapi kita tidak sendiri ya, kita pasti ada, Tuhan sudah atur semua kehidupan kita ini, pasti ada orang yang mau menolong kita di saat kita membutuhkan pertolongan itu. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu pada kami di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami tidak menjadi orang asing di dunia ini. Kami bisa Engkau berikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk saling mengasihi sesamamu manusia. Walaupun mereka orang asing yang tidak kami kenal, terlebih dari bangsa budaya lain. Biarkanlah kami dapat memberi tumpangan, kami dapat memberi
hal-hal yang baik buat mereka untuk bisa hidup mandiri. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengajar kami dengan kasih ilahi. Kami juga berdoa untuk Jing yang sudah operasi tangan, jari-jarinya sudah disambung lagi. Terima kasih untuk operasi yang berhasil. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang tinggal sebagai orang asing di negara-negara lain. Tuhan tolong, Tuhan memberi malaikat kudus-Mu untuk mereka dibantu, baik dalam hal rumah tinggal, baik dalam hal pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari ini ke dalam tangan-Mu. Bagi yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Bagi yang kekurangan, Tuhan sudah berkati. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Shelly, Pak Alim, selamat pagi. Butiar, Patrick, selamat pagi. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Haleluya.